Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman subscriber dimanapun kalian semua berada. Pada pagi hari ini saya lagi persiapan untuk mau check up dan servis Prigo. Ini saya servis keempat ya. Ini sekalian nanti mau tanya-tanya ke pihak dealernya mengenai masalah yang saya punya kendala di motor ini selama ini ya. Jadi teman-teman perlu ketahui perlu ketahui ini motor saya ini ngebul tipis. Nah sebenarnya ngebul tipisnya itu gini guys bu, ngebul tipisnya itu bukan di pagi hari ya, bukan di pagi hari, terus bukan pas lagi jalan, bukan, itu aman, pokoknya pagi hari aman, pas lagi jalan itu aman, gak ada ngebul sama sekali. Ngebulnya itu di saat kalau saya udah jalan sekitar 1 jam lah, 1 jam geber, kemudian saya berhenti istirahat 5-15 menit, dinyalain lagi, nah baru itu keluar asap putih tapi tipis, asap putih tipis cuma 5 detikan, habis itu hilang. Dipakai lagi nggak ngebul lagi. Tapi kalau istirahat atau berhentinya di bawah 1 menit, itu ketika digas lagi aman, dinyalain lagi aman, gak ngebul. Nah ini kita akan tanyakan ke pihak mekanik dealer apa saja ya yang jadi kendala. Oke, simak terus videonya ya, kita akan tanya-tanya ke pihak dealernya. Oke. Oke teman-teman, ini saya udah ada di Berlian Motor, kita mau servis keempat ya. Oke teman-teman, alhamdulillah tadi servis udah ya, cuman sayang sekali saya nggak bisa ngerekam tadi pembicaraannya karena masalah ini ya, ada sesuatu yang nggak bisa saya rekam. Tadi diizinin, cuman kan situasinya lagi nggak enak lah untuk direkam, takutnya malah menimbulkan hal negatif. Oke, tadi saya langsung diterima, dilayani sama manajernya langsung, manajer mekanik atau apa ya, pokoknya saya yang resepsionis yang biasa nerima pelayanan servis itu biasanya kan ada gitu, tapi ini orangnya beda, kayaknya manajernya langsung sih. Tadi saya tanya-tanya, terus saya ceritain keluhan motor saya, motor Prigo ini. Pak, ini motor saya mau servis keempat tapi ada kendala. Jadi ketika habis dipakai sekitar 1 jam, mesin udah panas, kemudian diistirahatkan antara 5-15 menit, lalu dinyalakan kembali, nah itu suka keluar asap putih tipis tapi cuma 5 detik. Saya bilang begitu ke manajer yang nggak tahu manajer atau apa sih, pokoknya yang nerima layanan servis lah di situ. Nah kata si bapak itu dia nerangin juga sih, kayaknya dia pengalaman juga di motor ya. Dia bilang sih gini bro, jadi bilangnya dia tuh itu mungkin ini pak, kemungkinan seal clamp bocor, bisa jadi seal clamp bocor, atau bisa jadi ring sekernya udah aus, atau blok silindernya udah aus. Nanti kita akan cek, terus nanti kita akan lihat sisa dari olinya itu berapa. Nah kemudian ditanya lagi, bapak ini servisnya mau sekalian ganti oli nggak? Ya pak, ganti aja, olinya diganti aja. Mau pakai oli apa pak? Pak kalau ada oli Yamalub yang sintetik. Oh kalau Yamalub sintetik itu katanya adanya yang 1 liter, itu yang Supermatic katanya, yang botolnya biru. Kalau yang biasanya, kalau untuk Prigo katanya olinya itu Yamalub yang oranye ya, yang botolnya oranye katanya gitu.
tapi itu semi katanya. Sebelumnya bapak pakai oli apa nih? Saya bilang sebelumnya saya pakai enduro pak. Oh ya, bagusnya sih jangan jangan gonta-ganti oli katanya. Kalau mau enduro terus, kalau mau yang malu terus gitu. Tapi di sini, di tempat ini, kalau enduro nggak ada pak, adanya Supermatic sama Powermatic katanya gitu. Ya udah saya pilih yang Powermatic ya, yang botolnya kuning atau oranye lah, pokoknya itulah yang semi sintetik. Nah, kemudian saya diminta STNK sama buku servisnya, karena ini servis keempat ya, lumayan lah, masih gratis. Diperiksa semua, diproses lah intinya lah. Seberkasnya dikasih ke mekaniknya. Nah, kemudian saya sekitar 10 menitan lah. Saya dipanggil sama mekaniknya. Pak, ini keluhannya apa? Tadi kata kepala mekanik, masalahnya ngebul tipis ya pak. Saya bilang ya pak, ini mesin kalau habis dipakai jalan sekitar 1 jaman, pokoknya mesin udah agak panas lah, terus dimatiin, diistirahatin 5-10 menit atau 15 menit, itu suka keluar tipis asap putih ya, asap putih, tapi cuma 5 detik. Saya bilang gitu ke mekaniknya. Oh, jadi keluar asap putihnya ada jeda ya? Yap pak, saya bilang gitu ke mekaniknya. Dijelasin tuh sama mekaniknya. Oh mungkin itu pak, yang pertama seal clamp, itu kemungkinan udah bocor, tapi intinya katanya mesti dibongkar dulu. Seal clamp udah bocor kemungkinan, terus bisa juga kelebihan oli. Kalau kelebihan oli itu misalkan kapasitas Virgo kan cuma 800 cc ya, 800 mili maksudnya. Kalau kita isi dengan 1 liter atau 1000 mili itu otomatis akan kelebihan oli nantinya. Yang lebihnya itu akan masuk ke filter udara dan masuk ke ruang bakar nantinya. Alhasil pasti akan menimbulkan asap putih. Nah, karena saya pakai oli enduro yang 800, jadi nggak mungkin oli bisa masuk ke filter udara ya, ke intake filter udara, nggak mungkin. Nah, sama mekaniknya, terus sama mekaniknya kemungkinan lagi itu dari area silinder kit katanya. Bisa piston, bisa ring piston, atau bisa silindernya juga, itu mesti diganti. Nah, saya bilang gini, bang, ini kan motornya tergolong motor baru, ini setahun juga enggak, masa udah kena gitunya silindernya. Kalau garansi gimana? Kalau urusan garansi, kata mekaniknya, kalau urusan garansi ya bisa-bisa aja, cuma tetap mesti dicek dulu ini dari kesalahan pengguna atau dari kesalahan pabrikan. Ya kita semua tahu lah, kalau pabrik kan kadang ada miss-nya juga gitu bro. Nggak semua produk yang dilepas ke konsumen itu semuanya sempurna, nggak pasti ada cacatnya gitu, nggak. Soalnya walaupun yang bikin robot ya, tapi tetap aja yang ngatur robotnya itu kan manusia juga gitu. Tapi itu wajar, semua pabrikan juga mengalami hal seperti itu ya. Terus kata mekaniknya, pak, kalau mau pengen enggak gitu lagi, itu mesti bongkar, mesti gini, gimana, siap nggak itunya, persyaratannya, kalau misalkan nggak garansi, siap nggak uangnya. Nah, saya bilang nanti dulu deh mas, ini servis keempat aja dulu, ganti oli dulu, siapa tahu kalau diganti olinya pakai standar bawaan, siapa tahu sembuh. Nah, udah gitu kata mekaniknya. Ya udah pak, kita proses. Terus saya ditunjukin lagi sama mekaniknya, pak ini businya udah mulai aus katanya. Dia bilang udah mulai aus. Terus oli gardanya katanya direkomendasikan diganti. Ya udah, saya nurut aja ya waktu itu.
Menurut sama mas mekaniknya, ya udah Pak, ganti aja sekalian. Ya udah ganti. Habis itu udah nunggu 15 menitan apa ya, 15 menit kali. Oh iya, kalau tadi juga saya tanya juga filter udara ya. Mas, kalau filter udaranya kayak gimana? Filter udara masih aman Pak, masih bersih katanya, nggak usah diganti. Ya udah, nggak usah. Nah, selang 15 menit motor saya udah beres, semuanya udah beres. Kemudian sama mekaniknya dikasih bon ya, bukan bon sih, stroke ya, stroke harga yang part yang diganti, semacam oli gardan, kasih struknya, lalu disuruh dibayar di kasir. Bayar kasir cuma berapa ya, 85.000 apa ya, oli mesin sama oli gardan tuh, karena kan untuk jasa servisnya masih gratis. Nah, tadi saya mikir apa benar seal clap sepengalaman saya, kalau yang rusak seal clap itu biasanya cuma di pagi hari, tapi bisa tidak menutup kemungkinan ya itu pas ketika habis jalan 1 jam istirahatkan, ada jeda 5 menit sampai 15 menit keluar asap, itu kemungkinan masih masuk akal. Terus katanya ruang pembakaran bocor. Terus ada kemungkinan lagi yang bikin menarik itu Kak, yang bilang sisa pembakaran, kata mekaniknya kemungkinan sisa pembakaran. Saya mikir kalau sisa pembakaran, bensin kan disedot dari clap in ya, clap in pasti masuk semua ke ruang bakar, pasti di dalam ruang bakar itu kan pasti dibakar ya, itu pasti kebakar. Walaupun ada gas bensin atau gas yang tidak terbakar, itu asapnya nggak mungkin putih, pasti hitam. Itu sepengalaman saya bro. Itu kalau gas kurang sempurna terbakarnya itu pasti hitam, tapi ini putih, ini oli kan itu. Terus katanya bisa jadi oli yang tidak sesuai, maksudnya terlalu banyak oli. Kalau itu nggak mungkin lah, soalnya saya pakai oli yang 800 walaupun beda merek ya, dan itu pun asli, olinya Enduro, pakai Enduro asli. Terus bisa dibilang mekaniknya bilang silinder set ya. Silinder set itu berarti silinder, piston sama ring piston. Setahu saya kalau ausnya satu set itu nggak mungkin nunggu dingin, nggak mungkin nunggu panas, itu pasti keluar asap. Itu nggak akan nunggu lama gitu bro, nggak akan nunggu di saat-saat tertentu gitu ya. Ini dari kacamata seorang mekanik awam ya, mekanik amatir seperti saya ya. Ini dari kacamata saya, dari penglihatan saya gitu, maksudnya dari analisa saya ya. Kalau dari analisa mekanik bengkel resmi ya seperti itu ya. Mungkin mereka lebih saya nggak merasa saya nggak merasa lebih pintar dari mereka gitu. Justru saya harus lebih belajar dari mereka. Mereka kan istilahnya berpengalaman gitu bro. Kalau masalah Yamaha ya, motor Yamaha ya jelas mereka lebih berpengalaman daripada saya gitu. Ya udah, saya ngikut aja gitu. Tapi ada yang satu lagi ini, berdasarkan analisa otak saya ya bro, otak mekanik awam seperti saya. Analisanya itu dari oli sih, saya curiganya dari oli enduro. Memang sih kalau oli Enduromatic sama Yamaha Matic itu jenisnya sama, maksudnya kekentalannya. Enduromatic itu 10W, Yamaha juga 10W. Cuma bedanya kalau Enduromatic itu full sintetik, kalau Yamaha itu yang Powermatic itu
semi ya, tapi itu enggak ini sih, justru lebih bagusan yang sintetik gitu. Saya mikirnya apa oli ya, soalnya pas ketika kejadian ngebul tipis seperti itu, ketika waktu saya ganti oli dari Yamalub ke Enduro itu. Nah, yang bikin nguap itu kemungkinan zat aditif di dalamnya mungkin berbeda ya, komposisinya berbeda, dimana oli Enduro itu lebih nguap kayaknya, lebih gampang menguap daripada Yamalub. Jadi ketika dia mendapat suhu panas yang tinggi, kemudian kemudian motor tiba-tiba didiemin, itu mungkin uap olinya itu masuk ke ruang bakar melalui celah-celah piston ya, celah-celah ring piston mungkin itu, sehingga pas ketika dinyalakan langsung keluar asap putih, tapi cuma sebentar, dan itu pun harus ada jeda ya. Saya curiganya gitu sih bro, jadi mesti ada jeda dulu. Kalau misalkan ring pistonnya bocor, harusnya nggak nunggu jeda gitu bro. Jadi ketika dinyalain harusnya langsung ngebul gitu, tapi ini enggak. Jadi harus diistirahatkan antara 5-15 menit, dinyalakan, baru dia ngebul. Itu saya curiga di oli sih, tapi ini belum tentu ya, soalnya baru kemarin ganti pakai Yamalub. Nah, nanti saya mau bertanya ke istri lagi, ngebul lagi nggak gitu kan, soalnya kan motor seringnya dipakai istri kerja. Nah, nanti 2 minggu ke depan saya akan infoin lagi ke teman-teman apakah pakai Yamalub lebih aman atau sama saja gitu. Oke, sekian dulu teman-teman, terima kasih yang sudah nonton, dan mohon maaf apabila ya kontennya cuma begini. Dan tadi mohon maaf juga nggak bisa ngerekam di dealernya ya, soalnya situasinya lagi nggak kondusif. Jadi saya nggak enak lah kalau kalau bikin vlog di sana. Diizinin tadi ya sama manajernya, cuman jadi gini guys, kalau kita mau bikin vlog, bikin video, bikin konten, apalagi khususnya di tempat umum ya, kita izin dulu. Kalau misalkan yang punyanya nggak ngizinin, nanti kita bisa dituntut loh bro ya. Jadi mesti diizin dulu boleh apa enggak. Kalau misalkan boleh ya silahkan, tapi teman-teman juga mesti lihat kondisi dulu, itu suasananya kondusif nggak, bakal nimbulin efek negatif enggak gitu. Kalau misalkan nimbulin negatif, mendingan nggak usah gitu ya. Soalnya ngevlog di bengkel atau di dealer kan itu bukan tempat umum ya, itu tempat privat ya, jadi ada yang punyanya. Jadi kita mesti izin dulu sama yang punyanya ya, minimal yang bertanggung jawab di situlah gitu. Kita nggak boleh seenaknya ya. Kalau misalkan bikin vlog di taman, bebas ya. Nah, kalau ada yang nanya, kemarin kan ada yang nanya servis di Brilliant bagus ya pelayanannya, saya bilang sih bagus ya, mekaniknya bagus, terus yang ngelayanin servisnya juga bagus ya, resepsionisnya maksudnya di situ. Terus untuk layanan jualnya juga bagus bro. Di sana tuh istilahnya nggak pandang bulu ini ya, nggak pandang bulu customer ya. Mereka mau, kalau kita mau beli cash atau kredit itu pasti dilayani. Karena sebagian kan kalau di bengkel-bengkel lain gitu, kalau di dealer lain tuh, kalau kita belinya cash biasanya agak dipersulit ya. Kalau giliran beli kredit digampangin gitu, dilancarin. Nah, kenapa begitu? Ini bukan hoax semata ya, ini masalah yang sebenarnya yang umum sih ya. Jadi kenapa dealer kalau menjual motor ke customer itu memprioritaskan pembelian kredit? Karena apa? Si dealer menjual motor itu pasti dapat keuntungan dari customer ya, dari pembelian customer, plus mereka juga dapat
komisi dari leasing ya, leasing lah pokoknya bu. Jadi double bonus ya, yang ngejualnya itu istilahnya dapat profit double. Jadi dari customer, dari leasing juga. Berbeda dengan kalau kita beli cash itu pasti dipersulit ya, karena untungnya ya cuma dari customer doang gitu. Nah ini bukan ini ya bu, saya nggak sembarangan ngomong. Ini teman saya juga dulu waktu kuliah ya, teman saya beli fiction, beli cash. Unitnya ada guys, unitnya ada. Saya nggak sebutin dealernya dealer mana ya. Unitnya ada, di dealer itu malahan teman saya bilang ke dealernya, mas ini udah ada yang booking belum? Belum mas. Mau tertarik? Iya. Saya teman saya bilang, ya pak saya tertarik dengan fictionnya. Ini kan diproses atau dibantu. Ya udah pak, silakan duduk dulu gitu. Ini baru ditanya sama pihak dealernya, mas ini mau kredit apa cash? Mau beli cash pak, kata teman saya gitu. Oh cash ya. Dia jadi istilahnya ngomongnya itu dijeda dulu. Waduh pak, mohon maaf nih, ini ternyata motornya udah di booking orang, padahal dia tadi kan ngomong ini belum ada yang booking. Oh, ya kata teman saya, oh ya udah pak, kalau nggak udah di booking mah saya cari ke tempat lain aja. Nah baru teman saya baru aja mau berangkat nih, baru nyari motor lagi ke dealer lain. Nggak lama yang ngelayaninya itu ini lagi istilahnya itu manggil lagi, mas tadi mau beli cash ya? Iya pak, kata teman saya gitu. Oh ya udah ini boleh deh dikasih gitu. Nah abis dikasih, kemudian teman saya nanya balik, mas kan katanya tadi udah ada yang booking. Oh ya ternyata nggak jadi booking. Nah dari situ kan udah ketahuan ya. Jadi kalau dealer tuh kalau berjualan motor dia memprioritaskan yang kredit. Itu teman saya waktu kuliah dulu ya. Kemarin teman kerja mau ngambil leksi, dia udah nyari ke dealer manapun, unitnya ada bro, di display itu ada. Cuma pas teman saya ngomong mau beli cash itu nggak bisa. Malahan teman saya bela-belain ke salesnya, mbak ini kalau saya kasih 500.000 dah, tolong lancarin pembelian saya mau beli cash, mau beli leksi, beli motor leksi cash. Itu tetap nggak bisa guys, nggak, cash tuh susah bener. Sampai teman saya tuh dia punya saudara yang ternyata kerja di dealer, itu baru bisa, dan itu pun mesti nambah 1 juta apa ya, kata teman saya itu mesti, katanya mesti ada istilahnya uang pelicin lah ya, uang pelicin ke dalamnya. Nah baru bisa tuh dapat leksi gitu guys. Itu di sebagian besar dealer itu begitu. Tapi bagusnya kemarin di Berlian Motor itu saya acungi jempol, itu mereka tuh nggak pandang bulu customer. Dulu itu saya beli Prigo ya, itu unitnya kalau di Tasik itu terbilang langka bro. Itu sulit banget kalau dapat Prigo tuh sulit, apalagi yang Prigo S ya, itu sulit. Kebanyakan yang Prigo biasa, Prigo S sama Prigo ABS itu unitnya susah. Pas saya datang ke sana, langsung ditanya-tanya mau beli apa, Prigo S, oke ready, mau beli cash apa kredit? Mau beli cash pak. Nah habis itu motor diantar tapi uang belum dikasih. Jadi aturannya tuh sekarang tuh kalau beli cash atau kredit, jadi di DP-nya itu ketika motor udah nyampe di rumah, nah baru dikasih DP atau uang cashnya. Jadi kita bayar ke supirnya ya yang nganterin, kita bayar uangnya ke situ.
Nah, di situ bagusnya berlian motor itu. Ini cuma pengalaman pribadi ya, ini pribadi saya, pengalaman pribadi saya begitu. Nggak tahu kalau teman-teman yang lain yang beli di berlian, yang nggak tahu ya. Tapi kalau saya untuk berlian Tasik mantap ya. Oke, sekian dulu untuk video vlog hari ini. Nggak tahu ya ini disebutnya video vlog atau video apalah, terserah kalian. Semoga anggap aja ini video hiburan lah ya. Semoga kalian terhibur dengan video yang saya sajikan. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Nanti kita akan ketemu lagi hari Sabtu atau Minggu ya. Saya mau coba modif karbu PWK di Satria karbu PE 28 di Satria FU yang susah untuk dipasang ya. Bukan susah sih, jadi bisa dipasang cuma kan miring ya. Jadi si setelan skepnya itu mentok ke rangka, jadi mesti dimiringin kalau mau pakai PE 28. Nah, nanti hari Sabtu atau Minggu kalau nggak ada halangan, nanti saya akan buatin atau bikin tutorial supaya si setelan langsamnya ini nggak mentok ke rangka ya. Nantikan videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.